warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak Bapak yang hebat. Pagi luar biasa. Sehat, semangat, siap belajar. Oke, yes. Bagaimana kabarnya hari ini anak-anak? Alhamdulillah luar biasa. Allahu Akbar. Alhamdulillah, katanya kalian ada semangat semuanya. Siap untuk belajar mata pelajaran coding dan kecerdasan artifisial? Siap. Untuk selanjutnya, mari kita awali kegiatan pembelajaran hari ini dengan membaca doa dan membaca surat Al-Insyirah. Silakan dipimpin oleh KR. Kepada Allah sebelum belajar mari kita berdoa terlebih dahulu. Silahkan dulu. Nah, selanjutnya kita baca surat Al-Insyirah secara bersama-sama. Alhamdulillah kita telah membacakan doa dan surat Al-Insyirah. Semoga dengan bacaan doa dan surat Al-Insyirah tersebut kita mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala agar kegiatan pembelajaran hari ini berjalan lancar. Amin ya rabbal alamin. Nah, untuk selanjutnya Bapak akan mengecek kehadiran. Adriansa, Aldo, Andri Maulana, Ceng Sarif, Deti, Dina, Ernisa, Febrian, Muhammad Fahri, Nadira, Febri Grecia, Saiful Rahman. Saiful Rahman sakit ya. Mari kita doakan semoga Saiful Rahman lekas sembuh. Amin. Selanjutnya cetak. Ya. Untuk selanjutnya
Mari kita untuk menumbuhkan rasa cinta tanah air, mari kita menyanyikan lagu nasional dari Sabang sampai Merauke. Yuk kita sambil berdiri semuanya. Silakan untuk kembali. Tepuk semangat. Untuk selanjutnya kita akan belajar tentang pelajaran coding dan kecerdasan artifisial. Untuk pelajaran kali ini kita belajar tentang berpikir komputasional. Nah, Bapak mau bertanya kepada kalian. Tadi kalian berangkat ke sekolah jam berapa? Ada yang coba jeda tadi sampai ke sekolah jam berapa? Jam 7. Febriansa sampai ke sekolah jam berapa? Jam 7. Ya, ada yang jam 7, terus ada yang jam setengah 7 atau jam 7 lebih ada? Oh, rata-rata semuanya jam 7. Nah, tadi berangkat ke sekolah, ada sebelum berangkat ke sekolah apa sih yang kalian lakukan sebelum berangkat ke sekolah? Coba Febrian, apa sebelum berangkat ke sekolah apa yang dilakukan di rumah? Bangun tidur, ya bagus. Terus jatah apa lagi selain bangun tidur? Sholat subuh, betul. Terus apa lagi? Dina apa lagi? Tadi ada sholat subuh, bangun tidur, apa lagi? Mandi. Terus menyiapkan peralatan sekolah. Terus apa lagi? Sarapan. Terus apa lagi? Berangkat ke sekolah. Nah, itu adalah tadi kegiatan-kegiatan yang kalian lakukan secara tidak sadar. Kalian itu telah berpikir komputasional. Jadi kalian memecahkan masalah. Tadi masalahnya adalah berangkat ke sekolah, dipecah menjadi beberapa masalah. Dari mulai bangun pagi, terus apa lagi tadi? Sholat subuh, terus kemudian apa lagi? Terus apa lagi? Mandi, terus apa lagi? Menyiapkan peralatan sekolah, terus sarapan, terus kemudian berangkat ke sekolah. Nah, untuk selanjutnya tujuan pembelajaran kita kali ini ada 2. Coba dibaca. Beta nomor 1 apa? Peserta didik mampu memahami konsep dasar berpikir komputasional. Ya, jadi tujuan pembelajaran kita kali ini adalah peserta didik mampu memahami konsep dasar berpikir komputasional. Kemudian yang kedua, peserta didik mampu menguraikan dan memberi contoh penerapan berpikir komputasional dalam menyelesaikan berbagai masalah dalam kehidupan sehari-hari. Jadi nanti kita diharapkan mampu menguraikan dan memberi contoh penerapan berpikir komputasional dalam kehidupan sehari-hari. Nah, untuk selanjutnya materi pembelajaran kali ini ada berapa? Ada 4. Coba Devi nomor 1 baca.
komputasional. Ya, yang pertama definisi berpikir komputasional. Nanti kita akan mempelajari apa pengertian berpikir komputasional. Terus yang kedua, Indri baca. Prinsip berpikir komputasional. Yang kedua prinsip berpikir komputasional. Nanti kita akan pelajari. Yang ketiga apa? Baca semuanya. Komputasional sebagai bahasa kami. Yang keempat, aktivitas salah dan antara. Nah, untuk selanjutnya, agar kalian lebih paham tentang materi berpikir komputasional, kita saksikan video pembelajaran tentang berpikir komputasional. Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di kelas informatika. Dalam pembahasan materi minggu lalu, sudah dijelaskan bahwa dalam berpikir komputasi memiliki metode diantaranya 1. Decomposition, 2. Pattern recognition, 3. Abstraction, dan 4. Algorithm design. Pada video kali ini, Ibu akan mencontohkan kasus dalam kehidupan sehari-hari dan menerapkan 4 metode berpikir komputasi yang tadi sudah dijelaskan sebelumnya. Contoh pertama adalah cuci pakaian. Mari kita coba untuk menyelesaikan masalah ini dengan cara berpikir secara komputasional, mulai dari decomposition atau Indonesia-nya adalah dekomposisi. Seperti yang kita ketahui, dekomposisi adalah memecah masalah yang besar atau kompleks menjadi masalah yang kecil dan sederhana. Coba perhatikan gambar. Masalah terbesarnya adalah cuci pakaian. Nah, dari masalah besar ini, kita akan pecah menjadi sub-sub masalah yang kecil dan sederhana. Maka akan diperoleh 1. Memilah atau menentukan pakaian berdasarkan jenisnya, yaitu memisahkan baju yang berwarna putih dengan baju yang berwarna gelap supaya tidak berbenturan, atau memisahkan antara seragam sekolah dengan baju sederhana. Alhamdulillah, tadi kita telah menyaksikan video pembelajaran tentang berpikir komputasional. Apa saja yang tadi kita saksikan dalam video pembelajaran tadi? Kemudian video orang yang sedang mencuci pakaian. Nah, itu adalah masalah besarnya tentang mencuci pakaian. Kemudian dari mencuci pakaian itu dibagi menjadi apa saja? Alat dan bahan. Jeda apa saja alat dan bahannya untuk mencuci pakaian? Ember, mesin cuci, terus sabun, pewangi, ya bagus. Terus ada langkah-langkah untuk mencuci pakaian. Pertama, mencuci pakaian harus apa saja yang dilakukan? Yang pertama kali, jadi memisahkan antara pakaian yang mudah luntur dan tidak mudah luntur. Kemudian masukkan apa ke dalam mesin cucinya? Masukkan air. Terus setelah masukkan air apa lagi? Sabun. Kemudian apa lagi? Pewangi. Nah, itu adalah kegiatan atau berpikir komputasional. Nah, lihat di sini ada prinsip-prinsip berpikir komputasional. 1. Apa prinsip-prinsip berpikir komputasional itu? Dekomposisi atau pemecahan masalah. Melihat tidak? Coba kemudian ke depan. Sini, baca. Dekomposisi itu apa artinya? Di sini. Ini lihat, memecah kompleks menjadi bagian-bagian. Dikelola atau bisa dipahami dengan sebagai
Ya, terima kasih kepada kalian. Terus yang kedua adalah pattern recognition atau pengenalan pola. Tadi dalam mencuci pakaian kita mengenal pola. Ketika kita mencuci pakaian, maka yang pertama kali kita lakukan adalah memisahkan antara pakaian yang mudah luntur dan tidak mudah luntur. Kemudian pola yang berikutnya setelah itu baru kemudian kita masukkan air. Setelah itu setelah memasukkan air kemudian apalagi memasukkan deterjen atau sabun. Setelah itu baru kemudian memasukkan pakaian. Setelah memasukkan pakaian kemudian kita tutup dan kemudian kita putar mesinnya. Kemudian setelah itu, setelah beres kita lanjut keringkan. Setelah keringkan kita lanjut mencuci. Dan itu pola itu akan terus berlanjut. Jadi cara-cara itu bisa digunakan ketika kalian mencuci pakaian. Kemudian yang selanjutnya, prinsip yang selanjutnya adalah abstraksi. Abstraksi itu menyaring informasi yang relevan atau yang penting-penting saja. Jadi ketika mencuci pakaian, kalian tidak perlu memikirkan tentang bagaimana mesin cuci itu dibuat atau bagaimana cara sabun itu dibuat, tapi kalian hanya memperhatikan cara-cara mencuci pakaian. Yang keempat, berpikir algoritma atau menyusun langkah-langkah instruksi atau prosedur yang sistematis untuk menyelesaikan suatu masalah. Jadi algoritma itu kalian menyusun langkah-langkah untuk mencuci pakaian. Tadi seperti tadi disebutkan, yang pertama siapkan air, kemudian siapkan deterjen. Setelah itu baru masukkan air ke dalam mesin cuci, kemudian masukkan deterjen, kemudian masukkan pakaian, putar mesinnya, kemudian setelah itu dikeringkan dan dijemur. Itu adalah prinsip-prinsip algoritma atau berpikir algoritmik. Kemudian, nah sekarang apa sih manfaat dari berpikir komputasional? Nah, yang pertama kita baca sama-sama, membantu menyelesaikan masalah dengan lebih mudah. Terus yang kedua, membantu membuat keputusan yang lebih baik, mengajarkan cara berpikir kreatif dan terstruktur. Yang membantu keempat, menghemat waktu dan lebih efisien, yang kelima, membantu beradaptasi dengan teknologi. nah, jadi secara garis besar manfaat dari berpikir komputasional adalah untuk membantu menyelesaikan masalah dalam kehidupan sehari-hari. Nah, untuk selanjutnya, nah berpikir komputasional itu pembelajaran plug dan unplug. Apa itu plug? Plug itu pembelajaran yang menggunakan perangkat teknologi. Seperti Bapak ini menggunakan apa? Laptop. Kemudian apa ini? Fokus. Nah, itu menggunakan perangkat. Nah, dalam pembelajaran berpikir komputasional itu atau pembelajaran atau pelajaran coding dan kecerdasan artifisial, kita bisa menggunakan perangkat dan bisa juga tidak menggunakan perangkat. Kalau menggunakan perangkat ini disebut plug, dan kemudian jika tidak menggunakan perangkat adalah unplug. Contohnya lihat di sini. Kalau plug apa contohnya? Scratch atau scratch unicorn. Kemudian unplugnya contohnya apa? Menyusun kartu algoritma di mana peserta didik
didik menyusun langkah-langkah membuat roti lapis tadi, atau apa lagi, cara mencuci pakaian, membuat nasi goreng, itu adalah contoh dari unplanned. Nah, anak-anakku, tadi kita sudah belajar tentang berpikir komputasional. Nah, kalian kan pegal-pegal. Nah, untuk supaya tidak pegal-pegal, mari kita senam dulu. Ya, berdiri semuanya, kita lakukan senam. Nah, untuk selanjutnya kita akan melaksanakan diskusi kelompok. Nanti Bapak akan memberi kalian soal diskusi kelompok. Silakan kalian kerjakan. Nah, coba lihat dulu. Nah, untuk mengerjakan LKPD-nya lembaga peserta didik, yang Bapak akan menjelaskan terlebih dahulu. Nah, untuk soal nomor 1, kalian menyusun jadwal aktivitas kalian selama 1 hari, dimulai dari bangun pagi sampai kalian tidur kembali. Kemudian soal yang nomor 2, kalian menyusun jenis-jenis makanan sehat selama 1 minggu. Kemudian soal yang nomor 3, kalian mengelompokkan benda-benda mana yang termasuk benda dalam kelompok makanan, belajar, mengaji, dan bersih kelas, dan juga untuk memasak. Nah, untuk yang nomor 4, kalian membuat langkah-langkah membuat nasi goreng. Nah, yang kelima, kalian mengelompokkan mana yang termasuk plat itu tadi apa? Plat itu apa tadi? Menggunakan perangkat komputer. Dan yang kedua adalah unplat. Unplat itu yang tidak menggunakan perangkat komputer. Silakan kerjakan. Bapak kasih kalian waktu 10 menit untuk mengerjakan. Waktunya sudah habis. Nah, selanjutnya Bapak akan mempersilahkan kelompok 1 untuk mempresentasikan hasil diskusinya di depan kelas. Silakan kelompok 1 diwakili oleh Febrian. Silakan. Sudah bacakan.
Silakan, terima kasih. Silakan duduk kembali. Nah, tadi kita telah menyaksikan presentasi dari kelompok 1 yang diwakili oleh Febrian. Nah, untuk selanjutnya kelompok 2 menanggapi hasil presentasi dari kelompok 1. Silakan, Detik. Ya, terima kasih. Silakan duduk. Nah, untuk selanjutnya kita giliran kelompok 2. Silakan Detik ke depan baca hasil diskusinya. Silakan kelompok 3. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lebih keras suaranya supaya kedengaran yang baik. Kita tadi belajar tentang berpikir komputasional, mari kita sama-sama merefleksikan kegiatan pembelajaran hari ini. Nah, untuk yang pertama, Bapak mau bertanya kepada kalian, siapa yang mau menjelaskan apa itu berpikir komputasional? Siapa ya? Indri. Ya betul. Jadi berpikir komputasional itu bisa digunakan untuk memecahkan masalah, baik itu masalah dalam kehidupan sehari-hari atau masalah dalam penggunaan perangkat komputer. Kemudian yang selanjutnya, apakah kalian pernah menggunakan berpikir komputasional dalam kehidupan sehari-hari? Siapa yang mau menjawab? Ya silahkan Febrian. Ketika saya membuat nasi goreng, menyeduh ikan dan menyeduh susu. Nah, jadi berpikir komputasional itu bisa digunakan dalam kehidupan sehari-hari. Contohnya ketika kalian membuat nasi goreng, mie instan, atau menyeduh susu. Kemudian yang ketiga, apa yang paling kalian sukai dalam kegiatan pembelajaran hari ini? Siapa yang menjawab? Ya, silakan Dina. Pembahasan tentang berpikir algoritma saya bisa menyusun langkah-langkah masalah internet, bisa membuat resep nasi goreng. Nah, itu adalah tadi yang Dina sukai, berpikir tentang algoritma. Jadi kalian bisa menyusun langkah-langkah membuat nasi goreng, kemudian membuat resep, apalagi membuat kue. Nah, itu menggunakan prinsip berpikir algoritma. Nah, untuk selanjutnya Bapak akan memberikan kalian tugas atau lembar kerja yang akan kalian kerjakan untuk memahami proses pembelajaran kali ini.
Nah, Bapak memberikan kalian 10 soal yang berkaitan dengan pembelajaran berpikir komputasional yang telah kita pelajari. Kalian tinggal memilih pada pilihan yang benar, A, B, C, atau D. Silakan kalian pilih jawaban yang paling tepat. Bapak kasih kalian waktu 10 menit untuk mengerjakan. Silakan. Ya, beri nama terlebih dahulu. Nah, anak-anakku waktunya sudah habis. Nah, silakan dikumpulkan. Tolong Febrian dikumpulkan. Ambil jawabannya. Ya, sudah selesai, sudah habis waktunya. Ya. Terima kasih. Silakan kembali. Nah, setelah kalian mengerjakan tugas, Bapak akan memberikan kalian pekerjaan rumah. Kalian harus mencatat kegiatan sehari-hari, kelompokkan ke dalam 4 berpikir komputasional tadi. Mulai dari apa tadi? Dekomposisi, kemudian apa lagi? Pattern recognition atau pengenalan pola, terus apa lagi? Abstraksi, dan yang terakhir algoritma. Sudah paham tugasnya? Nah, nanti kerjakan di rumah. Nah, alhamdulillah kita sudah belajar dengan berpikir komputasional secara baik. Nah, untuk itu kita apresiasi kegiatan pembelajaran ini dengan tepuk wow, tepuk wow. Kasih W, kasih O, kasih W. Wow. Nah, kalian hebat semuanya. Jadi kita apresiasi lagi, tepuk apresiasi. Kita hebat, kita pintar, kita cerdas, istimewa. Nah, untuk selanjutnya silahkan alat-alat tulisnya dimasukkan. Kita bersiap untuk pulang. Silakan ketua kelas pimpin doa. Kita berdoa.